Saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Indonesia di channel Mars TV. Sebelum melanjutkan, mohon untuk subscribe, like, komen, dan mengaktifkan tombol lonceng serta membagikan channel ini ke sosial media yang Anda miliki. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pangeran Jayakusuma. Aku ini memang anak nakal. Aku anak beranda. Kau anak gila. Iya. Aku anak tak tahu sopan santun. Anak tak tahu diri. Berani mencintai bibinya sendiri. Kalau saja aku tahu akan begini kejadiannya, seharusnya aku akan menolakmu datang kemari. Bibi? Bibi kelihatannya sangat menyesal. Benarkah Bibi menyesal? Bibi? Bibi? Kau masih juga memanggil aku Bibi? Lalu, aku harus memanggil apa? Terserah. Kau akan memanggil dengan sebutan apa padaku. Tapi yang harus kau sadari, sekarang ini aku sudah menjadi istrimu, Jayakusuma. Siapa yang berubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar alami masa lalu. Walau kita tak berpisah, rasa hati bergelora. Siapa yang membuatku resah, tak berharap untuk percuma. Benci dan cinta selalu menyatu, tak pernah takkan berhenti. Sungguh, aku tidak menyesal. Aku bahkan merasa bahagia sekali. Aku ingin berterima kasih pada Bibi, tapi tak tahu bagaimana caranya. Berterima kasih. Iya, Bi. Karena melalui Bibi, aku sekarang ini baru pantas disebut seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki yang bisa mencinta dan dicinta. Oh, Kusuma, mendekatlah kemari dan genggamlah tanganku ini. Siapa yang merubah hatiku? Siapa yang membuat kita satu? Selalu menyatu beban kecewa, namun tak ragukan berarti. Siapa yang membuatku pilu kembali datang masa lalu? Semakin jauh gejolak jiwa, benci dan cinta pun menyatu. Kenangan indah pun memudar
selalu menyatu, tak pernah terlihat bersama. Pangeran Jayakusuma. Ho, ho, ho. Aku melihat Pangeran dan Singanubuk di balik gundukan batu. Oh, mereka pasti menuju kemari. Tapi aku tidak gentar. Biar mereka datang untuk menangkap Jayakusuma. Akan kusambut dengan ilmu mantram sakti pemberian Paman Kebo Talutak. Mereka pasti akan mampus dua-duanya. Mau lari kemana kau anak setan? Lebih baik kau menyerah Jayakusuma, atau kami akan membunuhmu. Kalian memang pembunuh-pembunuh yang licik. Jangan sombong, Pangeran Busuk. Kalau kau bisa membunuh Celeng Goteng, bukan berarti kau murid yang terpandai. Buktinya, mukamu sampai rusak. Dan sekarang kau akan kami buat lebih rusak lagi. Sebelum akhirnya akan kami binasakan. Ayo Singanubuk. Ya. Anak ini telah membuat susah kita berdua. Ya. Maka sekarang kita berdualah yang harus menghajarnya. Kita puaskan dulu tangan dan kaki kita untuk menghajarnya. Baik. Jangan langsung kita binasakan. Terlalu enak buat dirinya. Benar. Kalau perlu, kita patahkan dulu tulang belulangnya. Atau kita bikin cedera anggota badannya. Ya. Baru setelah puas, kita habisi nyawanya. Kalian memang biadab. Manusia berhati binatang. Pembunuh curang. Kau bisa menuduh kami curang. Bukankah Paman Kebo Perutung telah kalian bunuh dengan kecurangan pula? Kurang ajar. Mulutmu terlalu lancang. Ayo Singanubuk. Tunggu apa lagi? Ayo, Bangunlah kalau kau masih mampu bangun, Pangeran. Bukankah kau merasa dirimu perkasa? Karena telah mampu membunuh Celeng Goteng. Iya. Ayo. Kalau kau mau membunuh aku, bunuhlah sekarang juga, Pangeran. Membunuhmu adalah perkara gampang. Iya. Segampang membalikkan telapak tanganku sendiri. Tidak. Kau tidak akan kubunuh dulu. Kau akan kusiksa supaya hatiku puas. Iya. Ayo Singanubuk. Ya. Ganti kau yang memukul. Biar tanganku istirahat sebentar. Ayo. Bangun Jayakusuma. Tunjukkan kekuasaanmu sebagai seorang anak raja. Sepertinya dia pingsan, Kakang. Kalau pingsan, kita tunggu sampai dia sadar kembali. Ya. Pangeran Jayakusuma tertelungkup di atas semak. Tapi sebenarnya dia tidak pingsan. Dia hanya menahan rasa sakit akibat pukulan dan tendangan dua orang gurunya. Sementara itu, diam-diam dia mulai membaca kalimat-kalimat mantram sakti dalam hati. Aku manusia sejati. Aku mempunyai tenaga sakti yang kupinjam darimu. Keluarlah tenaga saktiku. Keluarlah dari lorong gaibmu. Keluarlah dan berkumpullah di atas permukaan tubuhku. Terlalu lama kita menunggu. Ya. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura saja. Ayo Singanubuk. Ya. Kita habisi saja sekarang. Kau hantam dari sebelah sana dan aku dari sini. Baik, Kakang. Mampus kau Jayakusuma. Iya. Hebat sekali akibat yang ditimbulkan benturan itu. Pangeran Jayakusuma terpental sejauh 5 batang tombak ke belakang. Demikian pula Pangelet dan Singanubuk. Mereka jatuh bergulingan di atas daun-daun ilalang. Ilmu mantram saktiku
tidak mempan. Kalau begitu, aku harus lari. Kalau tidak, mereka tentu akan bisa membinasakan aku. Hei! Hei! Jangan lari kau! Hah? Kurang ajar. Dia kabur. Rupanya dia mempunyai ilmu simpanan. Ilmu setan. Pantas. Pantas kalau celeng goteng bisa dirubuhkan. Wah, pukulannya dahsyat sekali. Oh, dadaku terasa sesak. Tulang igaku juga terasa nyeri, Kakang. Oh, kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Harus dengan siasat. Kalau kita sampai tidak bisa menangkapnya, celaka. Celaka, Kakang. Dia tahu apa yang kita lakukan terhadap Kebo Prutung. Gusti Rangga Permana pasti akan mengusutnya. Persetan dengan Rangga Permana. Kita tidak punya urusan dengan Rangga Permana. Tapi dengan Jaya Kusuma. Ayo Seganwo. Mumpung dia belum terlalu jauh. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Ya. Pokoknya, begitu ketemu, langsung saja kita serang bersama-sama. Sampai mampus. Baik, Kakang. Paman Kebo Talutak. Paman. Pamanmu di sini, Pangeran. Ada apa? Kok wajah Pangeran sampai luka-luka begini? Siapa yang berani melukai Pangeran? Katakan siapa orangnya. Biar aku bikin rempeyek dia. Paman harus segera meninggalkan tempat ini. Kenapa? Apakah ada yang membutuhkan Pangeran? Pangelet dan Singanuwuk mengejar-ngejar aku. Pasti mereka akan sampai ke sini. Aku telah menggunakan ilmu mantra sakti, tapi tidak mempan, Paman. Tidak mempan? Iya, Paman. Waktu mereka berdua memukul bersama-sama, aku mengerahkan tenaga sakti seperti yang Paman ajarkan. Kami bertiga terpental jatuh, tapi mereka berdua serentak bangun kembali. Aku lalu kabur menuju kemari. Kalau begitu, mereka pun tentu mempunyai simpanan tenaga sakti. Iya, memang. Dalam hal mengerahkan tenaga sakti, tergantung dari kekuatan masing-masing orangnya. Kalau orang itu berkelahi hanya mengandalkan tenaga lahir, tanpa disertai tenaga batin, begitu terkena hantaman ilmu mantram sakti, tentu akan roboh seketika. Benar, Paman. Seperti yang dialami temanku yang bernama Celeng Goteng. Begitu dia menyerang, langsung kusambut dengan hantaman tenaga sakti. Dan dia roboh, mati seketika. Jadi ilmu mantram sakti yang Paman berikan sudah meminta korban ya? Benar, Paman. Aku terpaksa menggunakannya. Karena dia terus-menerus menendang dan memukuli aku. Telingaku menangkap langkah-langkah kaki. Ada 2 orang. Dan agaknya mereka berlari-lari ke arah sini. Lalu, bagaimana aku, Paman? Pangeran segera pergi dari sini. Di samping gua ini ada jalan setapak menuju hutan belantara. Di sebelah barat sana. Cepatlah, Pangeran. Mereka sudah dekat. Biarlah mereka untuk sementara berhadapan dengan Paman. Baik, Paman. Lihat, Kang. Ada orang di gua ini. Siapa kau? Ada apa tuan-tuan datang ke pondok saya? Adakah yang bisa saya bantu? Kami mencari seorang pemuda. Tadi kami lihat dia berlari ke arah sini. Apakah kau tidak melihatnya? Wah, sayang sekali. Saya tidak melihatnya. Harap tuan-tuan jangan kecewa. Kau jangan bohong. Masa kau tidak melihat seseorang yang lewat di depan hidungmu? Iya, terserah tuan-tuan kalau tidak percaya. Sebaiknya kita geledah saja, Kakang. Siapa tahu Jaya Kusuma itu disembunyikan di dalam sana. Tunggu tuan-tuan.
Saya tidak memperbolehkan tuan-tuan berlaku seenaknya di sini. Goa ini tempat tinggalku. Tuan-tuan harus sopan selama masih berada di dalam pondokku ini. Persetan. Minggir. Ini rumahku. Tempat tinggalku. Kalianlah yang harus segera minggat dari sini. Kurang ajar, mengganggu pekerjaan orang saja kau ini. Ayo Singanwu, ya. Kita bereskan dulu orang sinting ini. Ya. Pangelet dan Singanwu merasa heran melihat kelincahan lawan yang belum dikenalnya itu. Memang kemampuan mereka 2 tingkat di bawah Kebo Talutak. Karena itu walaupun mereka menyerang bersama-sama, Kebo Talutak sepertinya dengan mudah menghadangnya. Tangannya menepis ke kiri ataupun kanan. Sekali waktu menepak tengkuk atau menyodok lutut membuat lawannya mengadu kesakitan. Kebo Talutak memang tidak sungguh-sungguh mau bertempur. Setelah dirasa cukup memberikan kesempatan Pangeran Jayakusuma kabur sejauh-jauhnya, dia pun lantas melompat mundur. Cukup sekian saja pertemuan kita, tuan-tuan. Dan tolong sampaikan salamku untuk Gustimu Rangga Permana. Kalau dia bertanya, siapa namaku? Jawab saja, Kebo Talutak. Dia Kebo Talutak, Kakang. Dialah yang dicari-cari Gusti Rangga Permana. Biar saja dia Kebo Talutak. Kita tidak punya urusan sama dia. Lebih baik kita teruskan mencari Jayakusuma. Kakang, ada jalan setapak di sebelah gua ini, Kakang. Ya. Kemana lagi aku harus lari? Jalan setapak ini ternyata cuma sampai di sini. Seharusnya aku mengambil jalan ke sebelah kanan, bukan terus. Wah, di depanku ada jurang menganga lebar sekali. Nah, betul dugaanku. Pangelet dan Singanwu pasti menyusul kemari. Itu mereka datang. Wah, bagaimana ini? Kemana lagi aku harus lari? Nah, Jayakusuma, sampai disinilah batas hidupmu. Kau tak bakal lolos lagi dari tanganku. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja, Pangelet? Jadi kau masih keras kepala, mau melawan kami? Kau merasa punya simpanan ilmu setan, lalu merasa bisa mengalahkan kami? Aku tahu. Aku tak mungkin mengalahkan kalian. Tapi aku tak sudi menyerah di tangan kalian. Hei, lebih baik kau menyerah. Kami tidak akan menyakitimu lagi, tapi langsung akan membunuhmu. Jayakusuma, sebutlah nama leluhurmu. Tengadahlah ke angkasa untuk yang terakhir kalinya sebelum... Gila, anak itu benar-benar gila. Rupanya selama ini kita mengejar-ngejar anak gila. Dia memang pangeran gila. Semua pangeran gila. Tubuhnya pasti hancur berkeping-keping. Lihat saja, jurang itu sampai tidak kelihatan dasarnya saking dalamnya. Aku belum puas. Belum puas bagaimana, Kakang? Pedangku ini tidak jadi basah oleh cipratan darahnya. Aku belum puas. Sudahlah, Kakang. Lebih baik sekarang kita kembali ke Jabon Garut. Kita laporkan saja pada Gusti Rangga Permana bahwa... Tidak. Aku tidak mau kembali dulu. Jayakusuma jelas sudah mati. Belum tentu. Belum tentu bagaimana, Kakang? Apa tubuhnya terbuat dari lempengan baja? Lihat saja jurang itu, bukan main dalamnya. Dasarnya pun tidak nampak dari sini. Hanya seperti selembar kain hitam yang dipentang dari utara ke selatan. Dia pasti sudah mati, Kakang. Mungkin mayatnya pun sudah remuk, tak bisa dikenali lagi. Aku belum puas, Singanwu. Aku belum puas sebelum melihat bangkai Jayakusuma. Lalu, kalau belum puas lalu bagaimana? Kita turun untuk melihatnya? Ya, kita turun untuk melihatnya. Gila. Mau lewat mana, Kakang? Kita ambil jalan memutar. Wah, jauh sekali. Belum tentu 1 hari penuh kita akan sampai di bawah sana. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau mau ikut atau tidak, Singanwu? Aku kan hanya ingin menyarankan.
Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang berat, tapi tidak ada hasilnya. Terima kasih atas saranmu. Sekarang kita berangkat. Di manakah aku ini? Ya, rupanya Angger sudah siuman. Syukurlah. Aduh. Sakit semua tulang belulangku. Aduh. Angger jangan terlalu bebas bergerak dulu. Angger perlu istirahat cukup lama. Jadi aku masih hidup. Aku belum mati. Ya, tentu saja Angger masih hidup. Bahkan tidak lama lagi akan pulih seperti sedia kala. Tapi syaratnya Angger harus benar-benar istirahat. Siapakah Paman? Dan di manakah aku sekarang ini? Nama saya Raganata. Sekarang ini Angger berada di pondok saya, di tepi hutan Wanapaya. Jadi Paman Raganata lah yang telah menolong saya? Oh, bukan. Saya hanyalah perantara saja. Angger selamat berkat uluran tangan sang penolong. Iya, saya ingat. Waktu itu saya merasa terjepit. Mereka mau membunuh saya. Lalu saya nekat terjun ke jurang yang sangat dalam. Saya masih ingat waktu tubuh saya melayang turun dengan derasnya. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Sang pemberi hidup masih melindungi Angger. Tubuh Angger tidak jatuh membentur batu-batuan, melainkan jatuh ke pinggir sebuah rawa. Tubuh Angger terbenam ke dalam rawa sampai sebatas leher. Bagaimana Paman bisa menemukan saya? Waktu itu saya sedang mencari kayu bakar. Saya lalu menghampiri Angger, menarik dan membawa pulang ke pondok saya ini. Kepala saya sakit sekali. Arah jatuhnya di sebelah sana, Kakang. Tidak. Di sebelah sini. Aku tahu pasti. Rupanya daerah ini rawa-rawa. Karena itu aku semakin penasaran. Mana ada manusia lewat daerah ini? Hanya binatang buas dan jin yang berkeliaran di sekitar lembah rawa ini. Diam kau Simanungun. Lihat. Ada tapak-tapak kaki. Kau berkata di lembah rawa ini tidak ada orang. Tapi aku yakin ada orang. Ayo kita cari lagi. Kita ikuti saja tapak kaki ini. Bagus. Kalau Angger sudah mau makan, saya yakin sebentar lagi sembuh. Luka-luka Angger sebenarnya tidak begitu parah. Angger hanya terlalu lelah. Memang Paman, aku terlalu lelah. Iya. Banyak peristiwa pahit yang harus kualami akhir-akhir ini. Kadangkala aku menjadi putus asa dan bertanya, mengapa hidup satu kali harus dirundung bencana? Putus asa itu jelas tidak baik, Nger. Ya? Bagaimanapun juga, kita harus mengucap syukur atas karunia yang maha kuasa. Semua ini berlangsung menurut kehendaknya. Kita hanya sekedar ngelakoni, sekedar menjalankan saja. Apakah di dekat sini ada air, Paman? Angger Jayakusuma mau apa? Badanku bau apek, Paman. Sudah beberapa hari aku tidak mandi. Di belakang ada pancuran kecil. Airnya cukup jernih. Apakah Angger sudah kuat berjalan sendiri? Kuat, Paman. Baiklah, Angger mandi dulu. Ya. Angger sudah kelihatan lebih segar. Wajah Angger sudah merah kembali. Iya, saya merasa lebih sehat sekarang ini. Rasa nyeri di punggung saya sudah jauh berkurang. Tapi saya kadangkala masih khawatir, Paman. Jangan-jangan mereka bisa menemukan jejak saya. Dan kalau ini terjadi, tentu akan membuat Paman Raganata kesulitan. Maksud Angger, Singanuwu dan Pangelet seperti yang Angger ceritakan itu? Iya. Siapa tahu mereka masih penasaran. Mereka tidak segera kembali ke perguruan Jabon Garut, melainkan turun menyusuri dasar jurang ini.
Biar saja, Angger, biar. Kalau sampai mereka berani membuat onar di pondokku ini, akan ku cewer telinganya. Mereka orang-orang sakti, Paman. Mereka tidak mempan kena pukulan mantram sakti. Orang sakti perbuatannya tidak akan seperti itu, Nger. Apa benar begitu, Paman? Apakah orang sakti itu selalu baik budi pekertinya? Biasanya begitu, Nger. Ya, kalau ada orang bisa sedikit ilmu ini atau ilmu itu, lalu perbuatannya kotor dan keji, ya namanya bukan orang sakti. Barangkali 1/4 atau 1/10 sakti. Angger Jayakusuma, orang sakti itu tidak mudah dikenali. Namun begitu bukan berarti tidak punya ciri-ciri yang khusus. Kadangkala dia seperti orang biasa saja. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar, tak ada sedikit pun noda atau kotoran menempel di permukaan wajahnya. Singanuk. Singanuk. Bangun. Cepat bangun. Aku sudah menemukan apa yang kita cari. Bangun. Apa, Kakang? Apa? Mengapa kau jadi pemalas, Singanuk? Aku masih lelah, Kakang. Lelah dan ngantuk. Semalam hampir tak bisa tidur. Nyamuknya bukan main. Aku menemukan bekas orang terperosok ke dalam lumpur rawa. Di sana. Apakah bukan bekas binatang buas, Kakang? Aku bukan orang bodoh, Singanuk. Jelas bekas itu bekas manusia, bukan binatang. Dan di sekitarnya banyak sekali tapak kaki. Kukira dugaanku benar. Pasti telah ada orang yang menolong Jayakusuma lolos dari cengkeraman maut. Kalau begitu harus kita cari, Kakang. Sampai ketemu. Mungkin di atas sana ada rumah yang dihuni oleh manusia. Ya, mungkin sekali. Karena itu, ayo, cepat bangun. Kita ikuti saja tapak kaki itu. Pagi itu, Jayakusuma merasa segar kembali setelah malam harinya tidur pulas. Berkat ramuan obat luar dan obat dalam yang diberikan Kiraganada, tubuhnya telah pulih seperti sedia kala. Hanya bekas-bekas lukanya saja yang masih nampak di sekitar mulut dan keningnya. Tapi rasa nyeri yang membalut tubuhnya sudah hampir hilang. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan pergi ke sungai kecil di belakang pondok untuk mengambil air. Pada saat itulah, 2 sosok manusia muncul dari rimbunan semak belukar. Masih hidup juga rupanya kau, Jayakusuma. Rupanya kau masih penasaran, Pangeran. Iya, seperti yang kau lihat, aku masih segar bugar. Ya, sampai saat ini Dewa Keberuntungan masih senantiasa berada di pihakmu, Jayakusuma. Tapi sebentar lagi kau pasti akan binasa di tanganku. Kau siap, Singanuk? Apalagi yang harus kita tunggu, Kakang? Anak setan itu telah membuat susah kita berdua. Buat apa kita biarkan hidup lebih lama lagi? Sekarang kau tak mungkin lolos lagi, Jayakusuma. Masih juga kau bisa memperpanjang umurmu, Jayakusuma. Ada apa ini, ya? Siapa tuan-tuan ini? Dan mengapa mau membunuh Angger Jayakusuma? Apa salahnya? Jangan turut campur urusan kami. Ini adalah persoalan antara guru dan murid. Guru dan murid? Iya, dia muridku. Bukan, dia bukan guruku. Aku tak sudi mempunyai guru seperti Demit begitu. Wah. Bagaimana ini, ya? Sebenarnya persoalannya apa? Dia sudah membunuh muridku yang bernama Celeng Goteng. Masa dia begitu kejam? Kalau tidak ada sebab-sebab yang kuat, mana mungkin dia membunuh orang, Bukan begitu, Angger Jayakusuma? Benar, Paman. Memang sebenarnya mereka inilah yang mengatur. Mereka juga yang telah menyingkirkan Paman Kebo Prutung karena takut terbongkar niat busuknya. Kurang ajar. Hei, setan belang, tua bangka, minggir. Jangan ganggu kami. Tiba-tiba saya dituduh mengganggu?
Justru tuan-tuanlah yang mengganggu ketenangan hidup saya di lembah ini. Kau mau minggir atau tidak? Oh, saya tahu. Rupanya tuan-tuan mau berlatih main pedang. Ya, baiklah. Saya tidak keberatan menemani tuan-tuan berlatih. Kami tidak perlu kamu. Kami perlu dia, Jaya Kusuma. Jangan. Kasihan anak muda ini. Dia masih terlalu lelah. Baru saja badannya segar kembali. Sebaiknya saya saja yang menemani tuan-tuan latihan pedang. Tapi sayang sekali. Pangeran Jaya Kusuma. Bagaimana ini ya? Sebenarnya persoalannya apa? Dia sudah membunuh muridku yang bernama Celenggoteng. Masa dia begitu kejam? Kalau tidak ada sebab-sebab yang kuat, mana mungkin dia membunuh orang, Bukan begitu, Angger Jaya Kusuma? Benar, Paman. Memang sebenarnya mereka inilah yang mengatur. Mereka juga yang telah menyingkirkan Paman Kebo Prutung karena takut terbongkar niat busuknya. Kurang ajar. Hei, setan belang, tua bangka, minggir. Jangan ganggu kami. Loh. Tiba-tiba saya dituduh mengganggu? Justru tuan-tuanlah yang mengganggu ketenangan hidup saya di lembah ini. Kau mau minggir atau tidak? Oh, saya tahu. Rupanya tuan-tuan mau berlatih main pedang. Ya, baiklah. Saya tidak keberatan menemani tuan-tuan berlatih. Kami tidak perlu kamu. Kami perlu dia, Jaya Kusuma. Jangan. Kasihan anak muda ini. Dia masih terlalu lelah. Baru saja badannya segar kembali. Sebaiknya saya saja yang menemani tuan-tuan latihan pedang. Tapi sayang sekali, saya tidak punya simpanan pedang. Tapi tidak jadi soal. Saya akan menggunakan pacul ini saja. Yang penting, latihan berjalan mulus dan menarik. Bukan begitu, Tuan? Kau telah menghina kami, kakak Dikun. Lucu juga paculku ini. Tapi cukup enak untuk menangkis pedang tuan-tuan. Ayo Singanuwok. Orang tua bangka ini agaknya punya kebisaan juga. Semula Panggelet dan Singanuwuk menganggap enteng orang tua yang menjadi lawan mereka. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa orang tua itu mempunyai tingkat kemampuan jauh di atas mereka. Hanya saja gayanya tidak menyolok. Seperti seorang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu ulah kanuragan. Kadang-kadang dia melompat ke sana kemari seperti ngawur. Tapi anehnya, setiap pedang mereka menyambar, selalu membentur paculnya yang bentuknya lucu itu. Sudah cukup, tuan-tuan. Sekarang kami akan pergi dari sini. Tunggu. Angger ini sekarang telah menjadi muridku. Kalau tuan-tuan masih penasaran, kejarlah daku. Kurang ajar. Jaya Kusuma ternyata masih bernasib baik. Kita gagal lagi. Ya, orang tua itu luar biasa, Kakang. Dia berlari sambil memanggul tubuh Jaya Kusuma seperti terbang. Lihat. Dia melompat tebing yang begitu tinggi dengan mudah sekali. Sudahlah Singanuwok. Kita memang sial. Sekarang kita kembali saja ke perguruan Jabon Garut. Kebo Talutak. Iya Gusti. Rupanya penjahat itu bersembunyi tak jauh dari sini. Kami menemukannya di sebuah gua. Bahkan kami sempat bertarung melawan pendekar jahat itu. Kalau begitu kita harus mengadakan pembersihan. Kebo Talutak itu berbahaya. Di samping dia jahat, juga ilmu kepandaiannya cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan Jaya Kusuma? Kami telah gagal menangkapnya, Gusti.
Hal itu karena ada seorang pendekar tua yang ikut campur, Gusti. Kami sempat bertarung melawan pendekar tua itu. Tapi agaknya kemampuan kami memang masih jauh di bawahnya. Maafkan kami, Gusti. Karena kami telah mengecewakan Gusti Rangga Permana. Aku tidak mau tahu. Sebelum kalian pergi, aku sudah mengatakan, jangan kembali lagi ke perguruan Cabon Garut tanpa membawa Jaya Kusuma. Oh, mohon ampun, Gusti. Kami Gusti. Memang telah gagal, Gusti. Cukup, Pangelet. Sekarang pergilah kalian berdua. Carilah Jaya Kusuma sampai ketemu. Dan ku tambah satu lagi tugas kalian. Carilah kemana perginya Paman Kebo Prutung. Pangelet dan Singanuwu terkejut begitu Rangga Permana menyebut nama Kebo Prutung. Wajah mereka seketika menjadi pucat pasi. Namun berkat pengalamannya, hal itu segera bisa mereka sembunyikan. Dan mereka terpaksa menerima keputusan pimpinan perguruan Cabon Garut, walaupun dengan perasaan tidak senang. Hari itu juga mereka meninggalkan perguruan yang selama ini telah menjadi seperti rumah tinggal mereka sendiri. Kemana kita harus pergi, Kakang Pangelet? Ya, kemana saja, Singanuwu. Kita ini seperti orang yang diusir. Ya. Sama saja dengan diusir. Maksud Kakang tak mungkin kembali ke perguruan? Barangkali untuk kembali dengan membawa Jaya Kusuma masih ada kemungkinan. Walaupun itu juga sulit. Tapi bagaimana kita bisa kembali bersama Kebo Prutung? Ya, orang yang sudah mati mana bisa kita bawa menghadap Rangga Permana? Itulah. Maka aku katakan kita ini sama saja seperti orang yang diusir. Ya. Lalu apa yang sebaiknya bisa kita lakukan sekarang ini, Kakang Pangelet? Barangkali untuk sementara kita terpaksa pergi tanpa arah tujuan yang pasti. Tapi aku masih mengharapkan suatu ketika akan bisa bertemu lagi dengan Jaya Kusuma. Nah, mungkin saat itulah aku mendapat kesempatan untuk menyelesaikan rasa dendamku. Ya. Pangelet terus menghentakkan tali kudanya, sementara di belakangnya Singanuwu melakukan hal yang sama. Kuda mereka melesat semakin jauh meninggalkan perguruan Cabon Garut. Makin lama makin kecil, tinggal nampak 2 buah noktah hitam di kejauhan. Dan akhirnya lenyap di seberang bentangan daratan yang penuh ditumbuhi rumput ilalang. Kita berhenti dulu sebentar, Angger Jaya Kusuma. Kita sudah sampai di mana, Paman Raganata? Baru sampai di tengah hutan. Aku ngeri sekali berada di punggung Paman. Sementara Paman lari bagaikan terbang. Setiap kali Paman melompati sebuah tebing yang tinggi dan terjal, aku terpaksa menutup mata. Bukankah Angger pernah merasakan jatuh dari atas tebing yang sangat tinggi dan curam? Mengapa masih ngeri? Itu lain, Paman. Soalnya aku sudah nekat. Daripada mati di tangan Pangelet dan Singanuwu, lebih baik tubuhku hancur berkeping-keping di dasar jurang. Itu lain, Paman. Paman, tapi sebenarnya hendak pergi kemana kita ini? Ada tujuan yang pasti. Itu kalau Angger Jaya Kusuma setuju. Kemana? Ke perguruan Kapakisan. Pernahkah Angger mendengar nama itu? Sepertinya Paman Gajah Mada pernah menyebut-nyebut nama perguruan itu. Kapakisan. Jauhkah letaknya dari sini, Paman? Ya, kalau ditempuh dengan jalan biasa, barangkali akan memakan waktu lebih dari 5 hari. Tapi kalau kita menggunakan cara lain, bisa kita perpendek 3 hari. Cukup 2 hari kita akan sampai di sana. Cara lain? Ya. Maksud Paman? Ya, dengan berlari tentu saja. Tidak berjalan lagi. Berlari menempuh jarak sejauh itu? Bagaimana caranya? Marilah kita coba. Ya, barangkali sekedar untuk pengalaman. Cobalah Angger pegang tangan Paman. Nah, begitu. Mari, ikut Paman. Bagaimana, Angger? Wah, rasanya seperti terbang. Pohon-pohon bergerak dengan cepat sekali. Dengan lari macam begini, kita hanya memerlukan waktu paling lama 2 hari untuk sampai ke perguruan Kapakisan.
Apakah cara berlari begini ada ilmunya, Paman? Ada, Ngger, ada. Namanya ilmu kapas. Jadi tubuh kita terasa ringan sekali seperti kapas. Dengan latihan terus-menerus di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni, setiap orang akan bisa melakukannya. Hampir seluruh pendekar kenamaan di negeri Majapahit ini memiliki ilmu kapas. Karena itu, mereka tak segan-segan mengadakan perjalanan jauh. Sebab hal itu tak akan banyak menyedot tenaganya. Apakah kurang cepat, Ngger? Bisa lebih dipercepat lagi. Sudah, Paman, sudah. Ini sudah cukup kencang. Dari angin yang menerpa wajahku, aku bisa tahu bahwa Paman Raganata membawaku lari kencang sekali. Jika memburu waktu masih bisa dipercepat 2-3 kali lipat, Ngger. Tentu akan seperti angin puyuh cepatnya. Ya, mari, Ngger. Di depan ada sebuah biara Buddha yang sudah tidak terpakai. Kita bisa istirahat di sana barang sejenak sebelum matahari tenggelam nanti. Mari, Paman. Saya kan cuma ikut Paman. Angger kelihatannya mengantuk. Kalau begitu, kita tidur saja di biara kosong ini. Besok pagi baru kita teruskan perjalanan. Saya kira sebaiknya begitu, Paman. Saya ngeri menempuh perjalanan dengan cara begitu pada malam hari. Ya, baiklah. Kalau begitu tidur, Ngger. Biar Paman menunggu di sini. Paman? Apa, Ngger? Sebenarnya ada yang ingin saya ketahui. Tentang apa, Ngger? Tentang ilmu kapas itu? Bukan. Sebenarnya saya ingin tahu tentang diri Paman Raganata. Ya, apa yang ingin Angger ketahui tentang diri Paman, orang tua bangka ini? Tak ada yang pantas untuk diceritakan, Ngger. Siapakah sebenarnya Empu Kapakisan itu, Paman? Dan apa hubungannya dengan Paman Raganata? Ya, Empu Kapakisan itu guru Paman. Tapi beliau juga adalah sahabat dekat Mahapati Gajah Mada. Beliau sudah tidak ada lagi. Sudah meninggal? Ya. Beliau wafat ketika Mahapati Gajah Mada tengah naik bintangnya sebagai seorang mantri Mukya Majapahit. Tentu Empu Kapakisan itu sakti, ya? Iya. Empu Kapakisan guru Paman itu adalah seorang pertapa sakti kepercayaan Raja Brawijaya pertama, Majapahit ketiga. Lalu? Mengapa Paman Raganata tidak tinggal saja di perguruan Kapakisan? Mengapa Paman sepertinya berkelana ke sana kemari tidak tentu tujuan? Bukan tak tentu tujuan, Ngger. Ada. Tujuannya ada. Kalau Paman sampai berkelana ke sana kemari hanya karena mengemban tugas dari guru Paman, Empu Kapakisan itu. Tugas apa, Paman? Hamba harus bisa menemukan seorang murid yang tepat sebagai calon pewaris ilmu kepandaian beliau. Begitu. Ya, sebelum meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya, beliau sempat mengatakan beberapa baris kalimat pada Paman. Raganata, meskipun kau belum berhasil mewarisi ilmu kepandaianku, namun cukuplah engkau menjagoi seluruh pendekar di Jawa bagian timur. Hanya saja masih juga kulihat cacatmu. Bila perasaanmu ikut bicara, maka jurus-jurusmu lantas menjadi kacau balau. Tapi sudahlah, Raganata. Mana ada orang yang sempurna di dunia ini. Hanya ingat bahwa kelemahanmu itu, kalau tidak kau sadari, bisa mendatangkan bencana bagimu. Ya, memang, Ger. Tidak tua, tidak muda. Jika sudah dikuasai oleh hawa nafsu, jika sudah tak mampu lagi mengendalikan perasaannya, pekerjaan apapun yang dihadapinya tak bakal bisa dirampungkan dengan memuaskan. Selanjutnya, beliau mengatakan, Raganata, kalau aku sudah pergi nanti,
kau akan mendapat tugas berat. Carilah seorang pewaris yang cocok untuk ilmu yang sudah berhasil kukubah selama bertahun-tahun ini. Kau tentu masih ingat? Aku pernah menceritakan secara pribadi kepadamu. Pada waktu itu, Mahapati Gajah Mada tengah mengadakan serbuan ke Pulau Dewata. Nah, sementara itu, aku berhasil menggabungkan ilmu saktinya. Karena itu, Raganata, carilah seorang pewaris, dan dia adalah seorang pemuda yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, Raganata, dia juga harus sudah mengenal rahasia ilmu sakti Mahapati. Sampai di situ, beliau tidak meneruskan kalimatnya lagi. Karena Sang Hyang Wenang telah keburu memanggil rohnya. Lalu, apakah Paman belum juga menemukan calon pewaris itu? Sekarang sudah, Nger. Sekarang Paman sudah merasa lega dan bahagia. Apa yang Paman cari selama ini, dengan mengembara ke sana kemari, akhirnya telah ketemu. Apakah sekarang dia berada di perguruan Kapakisan? Tidak. Sekarang dia sedang duduk bersama Paman. Bahkan sedang ngobrol bersama Paman. Oh, Paman? Iya. Angger Jayakusumalah yang Paman maksudkan. Semula Paman sudah hampir putus asa. Paman sudah semakin tua. Tapi orang yang Paman cari belum ketemu juga. Tapi sekarang semangat itu kembali semarak. Paman merasa lega dan bahagia. Paman sudah merasa cemas dan khawatir tidak mampu mengemban tugas dari guru. Tapi Paman, apakah saya pantas menjadi calon pewaris ilmu sakti itu? Paman tidak melihat orang yang lebih tepat selain Angger Pangeran. Semula maksud Paman membuat pondok di hutan Wanabaya adalah untuk minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jalan mana yang harus Paman tempuh agar menemukan calon pewaris yang tepat. Ternyata bukan hanya petunjuk yang diberikan, tetapi langsung Yang Maha Agung mengirimkan orangnya. Malam itu, Pangeran Jayakusuma tidur kurang nyenyak. Pikirannya simpang siur ke sana kemari. Sebagian memikirkan nasibnya yang malang sebagai murid di perguruan Jabon Garut. Sebagian yang lain memikirkan suatu keberuntungan yang besar karena bakal menjadi pewaris ilmu sakti Empu Kapakisan. Tapi akhirnya, karena lelah dan rasa kantuk, pangeran muda itu pun terlelap di samping Ki Raganata yang tidur sambil bersila dengan punggung bersandar pada tembok biara. Pagi harinya, mereka meneruskan perjalanan. Belum lagi jauh dari tempat menginap semalam, mereka sudah menghabiskan jalan setapak. Kini mereka berjalan di atas jalan yang cukup lebar untuk 2 buah gerobak sapi berpapasan. Namun tiba-tiba... Angger mendengar sesuatu. Ya, Paman. Derap kuda. Iya. 2 ekor kuda berlari dengan kecepatan tinggi menuju kemari. Sebaiknya kita jangan mencari perkara. Kita bersembunyi saja, Nger. Biar mereka lewat. Baru kita teruskan perjalanan. Mari, Nger. Bersembunyi di balik semak belukar itu. Mari, Paman. Oh, Singanunguk dan Pangelet. Iya, Nger. Agaknya mereka masih penasaran. Terutama Pangelet. Sepertinya sangat bernafsu ingin membunuh Angger Jayakusuma. Jalan ini menuju kemana, Singanuk? Kalau terus ke kota Majapahit, Kakang. Tapi kita masih harus berkuda 1 hari lagi. Setan bocah itu. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencarinya. Kabarnya Rangga Permana juga mengerahkan orang-orangnya untuk mencari. Bahkan dalam pencarian itu ada yang menemukan bangkai Kebo Prutung dan sudah dalam keadaan rusak parah. Lengan dan kakinya lenyap. Juga leher dan isi perutnya tidak ada. Barangkali dimakan binatang buas. Biar sajalah. Itu bukan urusan kita lagi.
Lalu akan kemana kita sekarang, Kakang? Kita menuju ke kota Majapahit saja. Apakah tidak berbahaya? Jangan terang-terangan. Tujuan kita hanyalah mencari keterangan di mana tempat persembunyiannya Jaya Kusuma yang dibawa kabur si tua bangka itu. Ayo Sukando. Ya. Yuk. Orang-orang seperti mereka itu masih saja berkeliaran di mana-mana. Saya juga tidak habis pikir, Paman. Bagaimana orang-orang seperti Pangelet dan Singanuwuk bisa diangkat menjadi guru oleh Paman Rangga Permana? Berarti Rangga Permana kurang cermat. Paman, apakah benar jalan yang menuju ke sana itu nantinya sampai ke kota Majapahit? Benar, Nger. Sedang cabang jalan yang mengarah ke utara akan menuju ke pusat pemerintahan kerajaan Singgelo. Dan kita tidak akan menggunakan dua-duanya. Kita akan menggunakan jalan setapak lagi, Nger. Kalau tidak terhalang rintangan, kita sudah akan tiba di perguruan Kapakisan menjelang sore nanti. Air ini bisa diminum, Nger. Cukup bersih dan jernih. Paman Raganata terlambat. Saya sudah minum beberapa teguk. Segar sekali rasanya. Oh ya, Paman mengatakan mempunyai seorang murid lagi yang sekarang tinggal di perguruan Kapakisan. Siapakah dia, Paman? Dia seorang murid yang baik, Nger. Tapi sebenarnya bukan murid Paman. Paman hanya sekedar menggantikan kedudukan Empu Kapakisan yang sudah wafat. Sebenarnya dia murid tunggal Empu Kapakisan sendiri. Tentu nanti dia akan menjadi sahabatku yang baik. Tentu, Nger. Aku senang sekali bisa bersahabat dengan murid Empu Kapakisan yang terkenal sakti. Apakah dia juga sakti? Nanti Angger akan tahu sendiri. Kalau dia sakti, dia harus mengajari aku berlatih ilmu pedang atau ilmu-ilmu yang lain. Ya. Dan dia harus mau bercerita tentang pengalamannya menjadi orang sakti menjelang tidur. Bukankah nanti kita akan tidur bertiga, Paman? Angger boleh saja tidur bersama Paman. Tapi dia harus tidur sendiri di ruang yang terpisah. Tidak, Paman. Saya akan tidur bersamanya. Bukankah usia kami tidak jauh berbeda? Kata Paman, dia belum genap berusia 17 tahun. Iya, rupanya Angger Jayakusuma belum tahu. Mana mungkin murid Paman itu mau tidur bersama Angger? Kalau begitu dia bukan sahabat yang baik. Tentunya dia sombong, merasa dirinya lebih pandai. Sebab seorang sahabat yang baik tentu akan berlatih bersama, jalan bersama, makan bersama, dan tidur pun bersama-sama pula. Bagaimana Angger akan tidur bersamanya ya? Kalau dia seorang gadis remaja. Jadi murid Paman itu seorang gadis? Iya, dia seorang gadis. Siapa namanya, Paman? Namanya Retno Marlangen. Indah juga namanya. Retno Marlangen. Ya. Dia adalah salah seorang putri Raja Brawijaya Majapahit ketiga. Yang pada zaman mudanya dulu terkenal dengan nama Raden Wijaya. Sebentar, Paman. Sedangkan aku adalah anak Ramanda Prabu Hayam-Wuruk. Ya. Wah, kalau begitu antara aku dan Retno Marlangen masih ada pertalian keluarga. Bukan begitu, Paman Raganata? Memang begitu, Angger Pangeran. Walaupun ini sebenarnya hanya merupakan kebetulan saja. Memang demikianlah. Gusti Putri Retno Marlangen sebenarnya masih bibi Angger Pangeran sendiri. Bibi? Dia masih bibiku sendiri? Iya. Sungguh menyenangkan bisa berjumpa dengan bibi. Ayolah, Paman, kita lanjutkan perjalanan. Masih jauhkah perguruan Kapakisan dari sini? Ya, tidak seberapa jauh lagi, Nger. Mengapa berhenti, Kakang? Ya. Aku telah melupakan sesuatu. Dan ini merupakan kesalahan besar, Singanuwuk. Ya. Mengapa kita tidak minta tolong padanya? Minta tolong? Kita merasa diri kita kuat. Kita merasa mampu menyelesaikan persoalan sendiri.
tanpa bantuan orang lain yang lebih perkasa. Itulah letak kesalahannya. Dan buktinya, kita selalu gagal. Hah, apakah Kakang Pangelet bermaksud mencari bantuan? Kukira itulah langkah yang terbaik. Tapi bantuan dari siapa yang bisa kita harapkan, Kakang? Aku mempunyai seorang paman. Namanya Bowong. Dia adalah adik termuda ibuku. Dia dan istrinya Sunti terkenal sebagai pendekar aliran hitam. Tapi hal itu tidak menjadi hambatan, bukan? Tidak, Kakang. Nah, yang penting pamanmu Bowong itu mau dan mampu menolong kita. Itu saja. Ya. Soal aliran hitam atau putih atau biru, apalah artinya? Nah, kalau begitu, kita sekarang balik lagi, Singanuk. Iya. Kita putar arah ke selatan. Belum lama ku dengar Paman Bowong dan Bibi Sunti berada di sekitar lereng Gunung Anjasmara. Ayo Singanuk, ya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya.